Di sini kami akan mempresentasikan karya yang telah kami buat sebelumnya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Isan dan di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Prodi Elektro kelas A. Perkenalkan, nama saya Raihan Hari Pratama dari Prodi Elektro kelas A semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizaldi dari Prodi Teknik Elektro kelas A. Selanjutnya kami akan mempresentasikan alat yang telah kami buat. Untuk pembimbing kami sendiri yaitu Khalida Miraj dari Prodi Teknik Elektro dan anggota tim kami tadi sudah dijelaskan. Dan untuk fungsi dan tujuan yaitu secara umum alat ini berfungsi untuk membuka atau mengunci suatu ruangan menggunakan ID card atau yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan memotivasi melalui sebuah inovasi baru yang lebih unik dan rahasia sehingga di masa mendatang kelak akan dapat tercipta pengembangan-pengembangan lain yang lebih kreatif dan lebih maju. Untuk kedepannya sistem ini dapat lebih dikembangkan untuk penambahan fitur catatan dalam penggunaan kunci agar dapat membantu apabila terjadi suatu kasus kehilangan. Dan untuk penjelasan alat dan bahan akan disampaikan oleh saudara Hidayat. Di sini kami menggunakan alat inti sebagai pengontrol berupa Arduino Nano. Kemudian ada pula scanning berupa RFID dan pengontrolan switch, di mana Arduino ini mengontrol sebuah komponen bernama relay dan alarm buzzer. Kemudian kami juga menggunakan kunci berupa kunci magnetik yaitu solenoid. Ada juga saklar manual dan resistor sebagai pengaman. Ada lagi heatsink sebagai pendingin dan dioda sebagai pengaman. Kemudian kami pun menggunakan PCB sebagai tempat komponen ditempatkan. Ada pula transistor, kabel, timah, header, terminal blok, cover, bor tangan, solder, dan multimeter serta power supply sebagai komponen pendukung lainnya. Kemudian untuk proses pembuatan diawali dengan pembuatan skema PCB, di mana kami menggunakan software Eagle untuk membuat skema PCB tersebut. Setelah skema tersebut selesai, kami pun mencetaknya ke dalam PCB. Dan setelah proses penempelan skema di PCB, kami pun melakukan proses selanjutnya yaitu pelarutan. Setelah pelarutan selesai, kami pun menempelkan komponen kepada PCB tersebut, mulai dengan komponen-komponen basic seperti header, terminal blok, resistor, yaitu komponen-komponen yang tidak mudah hangus, agar saat dilakukan penyolderan tidak merusak ke komponen-komponen aktif seperti LED ataupun yang lainnya. Setelah kita melakukan proses penyolderan, kemudian kita pun mulai merangkai komponen-komponen tersebut dan melakukan uji coba apakah program dan si hardware tersebut dapat berjalan dengan sempurna ataukah misalkan ada trouble-trouble tertentu. Kami pun di sini melakukan beberapa uji coba menggunakan beberapa kartu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Setelah uji coba dinyatakan cukup dan tidak terjadi error, kami pun mulai mengemas si produk alat ke dalam sebuah cover agar si produk dapat lebih rapih dan aman dalam penggunaannya. Baiklah, untuk penggunaan software sendiri, di sini kami menggunakan Arduino IDE untuk memprogram Arduino agar komponen dapat menjalankan perintah. Pada program Arduino ini, kita dapat memasukkan apa saja yang kita inginkan agar Arduino itu berjalan. Contohnya, kita memerintahkan Arduino itu untuk memberikan sinyal kepada relay sehingga mengaktifkan relay yang tadinya normally open menjadi normally close, yang membuat solenoid menjadi menyala, dan kita dapat mengatur berapa lama solenoid itu menyala sehingga kita dapat menginginkan hasil terbaik
untuk memprogram Arduino tersebut. Selanjutnya, software yang digunakan untuk membuat PCB yaitu Autodesk Eagle. Di sini kami menggunakan Autodesk Eagle karena penggunaannya yang mudah. Pada Autodesk Eagle ini, kami memprogram skematik dari rangkaian kami yang kemudian akan kami ubah menjadi board PCB untuk selanjutnya dicetak dan dilarutkan. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama yaitu memasukkan data pada ID card ke codingan melalui RFID. Nah, sesudah terdeteksi atau sudah terdaftarkan datanya, maka kita bisa langsung scan atau dekatkan ID card yang sudah terdaftar ke RFID. Maka secara otomatis solenoid akan terbuka. Nah, lalu bagaimana jika menggunakan ID card yang belum terdaftar? Nah, maka solenoidnya tidak akan terbuka. Misal contohnya seperti ini. Ini ID card yang belum terdaftar sebelumnya di RFID dan di codingan. Kita coba. Nah, maka jika ID cardnya belum terdaftar, solenoidnya juga tidak terbuka. Lalu kita coba dengan ID card yang sudah terdaftar sebelumnya. Kita coba. Nah, otomatis solenoid terbuka dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.